Dr. Yupri Dahlan. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal ulama wal fudala wabil akhos panjenenganipun Romo Kiai Haji Abun Bunyamin Sahibil Ma'had Syekhina wa Murabbi Ruhina. Yang terhormat Romo Kiai Haji Salim Agus Salim, Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, ingkang minulya yang terhormat Agus Alamuddin Al-Mujiz, dumateng yang terhormat Romo Kiai Anwar Syafi'i yang telah berkenan memberikan tuntunan bimbingan sekaligus ijazah kepada kita semua. Yang terhormat Agus Abdul Wahab, Ketua Umum Jamiah Ruqyah yang telah dilantik beberapa saat yang lewat ini tadi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan pada saat malam ini yang amat sangat mendorong saya untuk sowan ke Pondok Al-Muhajirin Purwakarta adalah yang amat sangat mendorong. Saya ingin menyaksikan kebesaran Allah yang diliwatkan JRA
Jamiah Ruqyah Aswaja yang konon mempunyai anggota yang sudah mencapai 20.000. Dalam hal ini, untuk sekali lagi yang ingin saya saksikan dalam menyongsong kebesaran Allah yang diperlihatkan kepada kita bersama adalah fenomena alam yang cukup aneh. Yang lebih aneh lagi, kebanyakan dari mereka-mereka yang datang ini banyak yang masih amat sangat muda belia, di samping muda belia, kebanyakan mereka berambut gondrong. Tapi sekalipun berambut gondrong, saya husnuzon bahwa mereka mempunyai kemampuan di dalam mengendalikan dirinya, tidak sembarangan rambut gondrong dipakai, tapi semata-mata insya Allah dan insya Allah merupakan satu pertanda bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Allahumma amin. Untuk selanjutnya, karena kebesaran Allah yang diperlihatkan untuk kita pada malam ini adalah doa yang diijazahkan dan doa yang telah kita terima bersama, merupakan sebagaimana yang disabdakan dan didawuhkan para masyayikh, kita tidak usah riyadhah tirakat, poso mutih, poso ngalong, poso ngebleng 40 hari dan seterusnya. Dan saya yakin karena ini keberkahan dan kebesaran Allah, doa-doa panjenengan akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saya titip pesan sedikit. Apabila panjenengan mengamalkan doa yang diijazahkan ini ternyata benar-benar mustajab, benar-benar mendapatkan jawaban dari Allah, Allah berkenan apa yang kita mohon bersama diijabahkan. Jangan sampai terjadi ananiah. Jangan sampai terjadi ananiah. Jangan sampai terjadi ananiah. Tapi jadikanlah ini cambuk untuk makin khusyuk, makin merunduk, makin diingkluk, makin tawaduk, makin khuduk kepada Allah. Saya khawatir 1-2 di antara kita akan kecolongan oleh tipu daya batiniah liwat ananiah. Setelah berdoa didekati oleh pasien marqi kita meruqyahnya dengan ruqyah yang telah diijazahkan belum dan tidak, bahkan membacanya qul huwallah surat Ikhlas, falaq binasnya masih sangat belum teteh, tapi ternyata mandi makbul, diijabahkan oleh Allah. Kemudian kita
merasa yang menjadi orang besar. Jangan sampai. Kita ini ibaratnya adalah kabel. Kita ini ibaratnya adalah kabel. Kita ini ibaratnya adalah kabel. Suatu benda yang dibalut dengan plastik, dalamnya ada logamnya. Kabel itu apabila menyentuh kulit kita, kita tidak akan merasakan sesuatu apapun. Logam yang ada pada kabel itu tidak mempunyai daya kemampuan sedikit pun. Tapi setelah kabel itu dimasukkan ke tempat yang biasa kita sebut, kita masukkan ke aliran listrik, genset dan lain sebagainya, kabel itu akan dialiri gariba, strum, yang apabila manusia tersentuh kabel itu pasti akan merasakan sesuatu yang amat sangat menyakitkan. Sampean sebagai kabel-kabel yang ada pada kehidupan masyarakat ini, apabila dialirkan kepada panjenengan sekalian mukjizat Allah, ayat-ayat Allah, doa Rasulullah, hikmah-hikmah yang diajarkan oleh para ulama dan waliullah, kemudian ternyata mengeluarkan kekuatan yang luar biasa, jangan sekali-kali sampean merasa orang yang hebat, kuat, menjadi orang yang besar kepala, seakan kekuatan itu kekuatan yang keluar dari diri kita semata. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Itu namanya ananiyah. Kumaku sopo siro sopo ingsunnya keluar. Ini amat sangat dilarang di dalam kehidupan agama. Karena itu marilah kita hidupkan rasa sandaran kita kepada Allah, menyandarkan diri dengan kesungguhan dari ucapan, perbuatan, dan ucap, berbuat, iktikad kita tidak lepas dari la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya, tiada upaya, tiada kemampuan, tiada kehebatan, tiada kekuatan, melainkan semua adalah atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali. Sebab kalau seseorang sudah tidak merasa la haula wala quwata illa billah ada di dalam jiwanya, bahkan keluar dari jalur kebenaran, artinya merasa mempunyai kekuatan dari diri pribadinya, saya khawatir kalau Allah mengambil kekuatan itu, kita akhirnya terbuang menjadi sampah yang tidak berharga di dalam kehidupan agama. Na'udzubillahi min. Ini saja yang saya titipkan. Sebab saya menyaksikan panjenenganipun Mas Agus Alauddin setelah memberikan ijazah kepada anak-anak yang ada di sekitar kampung saya, bacaannya masih sama sekali belum fasih. Saya ulang,
masih belum fasih, masih belum fasih, masih belum fasih. Tapi bisa dikata bacaannya masih fasik. Fasik, masih rusak. Ternyata setelah diijazai oleh Mas Alauddin, menjadi anak yang doanya didengar oleh Allah dan dijabahkan oleh Allah. Sekalian apa yang diucapkan, mohon kepada Allah dengan ucapan yang sederhana, sakit-sakit yang ada di sekitar mereka, para pesakit-pesakit yang minta di ruqyah, marqi ini, semuanya sembuh dan seketika itu. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjerumus, nek ngono kira-kira, kalau begitu kira-kira saya ini orang jangan sampai. Adalah kekeliruan yang amat sangat membawa petaka besar bagi kita. Kembalilah kita kepada Allah. Allahumma amin. Itu saja yang saya titipkan untuk apa yang ada dalam cetakan ini. Ada 2 ijazah yang telah tertuliskan di sini. Yang pertama Hizbun Nasr. Hizbun Nasr sudah tidak asing lagi di kalangan para kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Hizbun Nasr yang ada ini adalah susunan dari Abul Hasan Asyadzili. Dan Hizbun Nasr ini merupakan doa handalan para kiai-kiai sepuh. Bahkan dulu banyak santri-santri yang ingin menguasai dan memiliki doa Hizbun Nasr minta pada kiai, banyak yang ditolak. Tapi untuk saat ini kira-kira ada fenomena alam yang belum panjenengan baca. Ialah yang pertama, adanya ular kobra yang mewabah. Sebelum G30S meletus, sebelum komunis memberontak, sebelum komunis menculik jenderal-jenderal kita, yang terjadi di masyarakat, terutama di Nganjuk, yang saya rasakan luar biasa banyaknya tikus. Orang Nganjuk mengatakan tikus itu suatu binatang yang hatinya rakus. Rakus untuk merebut kekuasaan negara. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada dunia kehebatan kiai-kiai. Setiap komunis di persada dunia ini, dari manapun, memberontak kepada negara Amerika, Inggris, Prancis, pasti akan membantu negara yang menjadi sasaran pemberontakan komunis. Baik di Asia dan lain seterusnya. Kecuali di seantero dunia ini, Amerika, Inggris, Prancis tanpa turun tangan dengan persenjataan modern, hanya di Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila.
Yakin sekali saya, yakin sekali saya, yakin sekali saya. Dan saya adalah termasuk alhamdulillah pelaku sejarah tentang pembasmian komunis di Indonesia. Dalam waktu 3 bulan tanpa bantuan Amerika, Inggris, Perancis, hanya dibantu oleh Banser